ke teman-teman. Sebenarnya apa sih itu anabatik berbagi ilmu ini? Karena tadi mungkin kalau teman-teman sebelumnya udah lihat ya di poster-poster ataupun di ya apapun yang kita bagikan ya, e-flyer yang kita bagikan kan ada tulisannya anabatik berbagi ilmu. Nah, sebenarnya anabatik berbagi ilmu itu apa sih? Anabatik berbagi ilmu ini merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilaksanakan oleh PT Anabatik Technologies Tbk untuk memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas, dalam hal ini ada di sektor pendidikan. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar dong tentang Anabatik Technologies, harusnya udah tahu ya, kan kita seberangan ya. Oke, supaya lebih kenal lagi, aku mungkin akan memperkenalkan lagi tentang Anabatik Technologies secara singkat. Anabatik Technologies tercatat sebagai Public Listed Company atau TBK sejak tahun 2015. Anabatik Technologies bergerak di bidang IT dan memberikan solusi melalui 3 pilar bisnisnya, yaitu masing-masing ada Mission Critical Digital Solutions yang disediakan oleh Anabatik Digital Raya, Digitally Enriched Outsourcing Services oleh KPSG, dan Cloud and Digital Platform Solutions oleh CTI Group. Ketiga perusahaan yang tadi aku sudah sebutkan merupakan subholding dari Anabatik Technologies. Untuk mengenal Anabatik Technologies lebih jauh, mungkin aku bisa nih mengundang teman-teman untuk boleh nih visit ke web kita di www.anabatik.com atau Twitter, atau mungkin sekarang kita kenalnya sama X ya, di @anabatik_tech. Juga ada Instagramnya @anabatik_tech dan LinkedIn Anabatik Technologies. Oke, itu kan tadi aku sudah memberikan sedikit perkenalan ya tentang Anabatik Technologies. Sekarang balik lagi kita ke webinar kita pada hari ini. Acara kali ini yaitu Anabatik Berbagi Ilmu sebenarnya ini menjadi acara yang cukup istimewa. Webinar ini menjadi istimewa. Kenapa? Karena ini merupakan kolaborasi pertama kita bersama dengan Indonesia Cloud Community atau kita singkat ICCOM ya, lewat Ngobrolin Cloud bersama dengan Anabatik Technologies. Nanti jadinya ada Ngobrolin Cloud X Anabatik Berbagi Ilmu. Kali ini kita akan membawakan topik yang pastinya sangat insightful, yaitu tentang Cloud Computing, a Game Changer for Digital Business Agility. Nah, kenapa sih kita bawain topik ini ya teman-teman? Karena mungkin teman-teman udah mulai notice ya, karena beberapa waktu terakhir ini cloud ini sangat booming. Kenapa booming? Pasarnya ini tumbuh pesat di Indonesia. Mungkin teman-teman udah biasa ya, mungkin ada yang pakai iCloud, apakah Samsung Cloud mungkin ya. Tapi apakah cloud itu cuma sebatas itu? Nah, nanti kita akan cari tahu bersama dengan pembicara kita pada hari ini. Nah, karena pertumbuhan cloud ini cukup pesat ya, teman-teman. Jadi kan kebutuhan untuk expert atau ahli atau talent di bidang ini kan juga meningkat ya. Karena itu penting banget nih bagi teman-teman untuk cari tahu kenapa sih cloud itu penting, apa sih sebenarnya cloud ini, gimana sih kita bisa memanfaatkan itu. Nah, kita akan temukan jawabannya di hari ini bersama dengan speaker kita. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut tentang cloud computing dan benefit dari pemanfaatannya, aku mau mengajak teman-teman untuk kita mendengarkan dulu nih sambutan dari Ibu Elvira Fitri Wahyono selaku Manager of External Student Affairs Universitas Multimedia Nusantara. Silakan. Oke, terima kasih banyak Mbak Clara atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman di sini dulu. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan baik, jadi bisa mengikuti kegiatan pada hari ini dengan maksimal. Nah, di sini saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Anabatik dan tim yang sudah berkenan untuk kemudian kita melakukan satu kolaborasi bersama dalam hal webinar seperti hari ini. Nah, pada dasarnya Universitas Multimedia Nusantara di sini sebagai suatu institusi pendidikan, kami memiliki visi diantaranya adalah untuk menjadi perguruan tinggi yang kemudian unggul di bidang ICT, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan kemudian juga kami berharap bisa menghasilkan lulusan yang berwawasan internasional dan berkompetensi tinggi di bidangnya, serta berkeahlian disertai jiwa wirausaha dan juga berbudi pekerti luhur. Nah, tentunya untuk menciptakan lulusan yang berkompetensi tinggi,
Artinya lulusan ini harus kemudian nantinya ketika lulus siap untuk masuk ke dunia kerja. Nah, untuk bisa masuk ke dunia kerja, yang kita sadari saat ini tidak melulu kemudian mahasiswa harus belajar di kelas saja, kemudian hal akademik saja atau hard skill yang ada di mata kuliah seperti itu, tapi tentunya mahasiswa saat ini perlu untuk mendapatkan informasi-informasi tambahan atau kemudian pengetahuan tambahan mengenai hal-hal apa yang sebetulnya ada di dunia profesional. Jadi seperti hari ini akan dijelaskan mengenai cloud, kemudian pemanfaatannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi ini sebetulnya adalah suatu hal yang sangat positif supaya kemudian mahasiswa nggak hanya belajar hal-hal yang melulu di kelas gitu, tapi kemudian tahu di lingkungan dunia kerja, di profesional seperti apa, supaya nantinya ketika dia lulus ini sudah lebih siap dan juga tentunya memiliki nilai jual yang lebih tinggi, value yang lebih baik untuk kemudian nanti bisa bersaing di dunia kerja. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, good job kalian sudah meluangkan waktu untuk kemudian belajar sesuatu yang baru. Saya harap nanti apa yang disampaikan di sini teman-teman bisa kemudian simak dengan baik dan kemudian bukan cuma sekedar didengarkan saja, tapi kemudian nanti bisa mengkritisi dan kemudian bisa menjadi suatu value yang baik untuk teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Harapannya apa yang akan dilakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya kembalikan lagi ke Mbak Clara. Terima kasih. Terima kasih Bu Elvira atas sambutannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih teman-teman, kita langsung aja kali ya sambut narasumber kita pada hari ini yang pastinya udah bukan mungkin lagi, tapi pastinya udah nggak sabar untuk sharing sama teman-teman tentang cloud computing. Nah, kita langsung aja sambut Mas Afrian Dwi Tama selaku Senior Solution Architect dari Central Data Technology. Waktu dan tempat kami sediakan. Thank you Mbak Clara. Selamat pagi teman-teman WMN. Perkenalan dulu ya, nama saya Sofran Utama, saya Solution Architect di Central Data Technology. Central Data Technology itu apa sebenarnya? Central Data Technology adalah salah satu anak perusahaan dari CTI Group, salah satu distributor IT terbesar di Indonesia, dan CDT sendiri sebagai partner AWS, salah satu partner yang advance consulting partner seperti itu. Ya, Mbak Clara mungkin bisa masuk ke materi langsung Ya, atau ada ya boleh. tanya jawab dulu Ya, sedikit ya, nih? silakan Mas. Ya, mungkin itu tadi sedikit ya perkenalan dari Mas Afrian. Nah, boleh langsung Mas, silakan presentasinya. Oke, boleh di ini Mbak. Untuk share screen-nya di sini masih disable ya? Oke, Sudah boleh dibantu. coba tadi sudah saya buat co-host. Oke, sudah terlihat screen-nya? Iya, sudah. Oke, baik, kita langsung mulai aja kali ya. Jadi mungkin untuk sesi kali ini, mungkin dari saya akan coba menjelaskan sedikit dari overview dari cloud computing itu sendiri ya. Mungkin agendanya pertama nanti akan ada pembahasan dari overview dari cloud computing, kemudian ada cloud migration strategies. Ini kira-kira strategi-strategi apa sih yang perlu kita siapkan atau bisa kita pakai untuk kita migrasi ke cloud. Kemudian ada contoh dari AWS Core Services, kemudian ada responsibility model di cloud, dan mungkin nanti ada use case atau customer story gitu ya. Di sini kenapa saya lebih mengarah ke AWS, karena AWS adalah produk yang saya pegang. Jadi biar kita gampang buat memahami dan menjelaskannya, saya ambil contoh dari AWS. Oke, mungkin lanjut. Ini mungkin pertama saya akan menjelaskan apa itu cloud computing gitu ya. Jadi cloud computing itu adalah sebuah teknologi atau service model yang dia menjanjikan service di IT gitu ya, IT resource kayak misal dari server, storage, database, networking, software, dan lainnya dengan dapat diakses langsung dari internet. Jadi kita nggak perlu butuh instalasi sendiri untuk storage, server, atau resource lainnya.
Nah, cloud computing sendiri biasanya disediakan oleh namanya cloud provider gitu ya. Salah satunya adalah AWS. Banyak cloud provider yang udah jalan saat ini. Mungkin yang lain contoh lainnya adalah ada Microsoft Azure, ada Alibaba Cloud, ada contohnya adalah Huawei Cloud, dan itu adalah eh, pemain besar ya. Mungkin lainnya banyak pemain lokal juga, kayak misal ada Bisnet dan lain-lain. Nah, siapa sih yang memakai cloud computing ini? Sebenarnya cloud computing ini nggak ada batas pemakaiannya gitu ya, atau segmennya tuh nggak ada. Jadi semua segmen bisa pakai cloud computing gitu ya. Jadi mungkin dari industri UMKM sampai industri startup sampai enterprise itu bisa menggunakan cloud computing. Dan akhir-akhir ini ada beberapa mungkin di sisi pemerintahan pun udah mulai ngarahin infrastrukturnya itu ke cloud basis. Nah, benefitnya apa sih kalau kita pakai cloud computing gitu ya? Yang pertama adalah agility. Agility di sini mungkin singkatnya freedom to experiment and test new ideas gitu ya. Kenapa freedom to experiment? Karena biasanya di cloud computing itu banyak resource yang disajikan. Misal ada untuk service-service AI atau service-service machine learning itu yang kita bisa masuk pakai. Kemudian dari sisi elasticity ini scale resource up and down ini maksudnya adalah kita bisa mengatur besaran resource yang kita punya gitu. Mungkin kalau kita ambil contoh use case real case-nya adalah e-commerce gitu ya. E-commerce ini mungkin sehari-hari mungkin melayani bisa 100.000 pelanggan per hari. Tapi gimana kalau misal ada flash sale atau lagi ada double date, misal di 10-10 atau 11-11. Nah, itu secara resource itu nanti bisa diatur. Mungkin nanti saat flash sale, resource-nya itu nanti bisa diperbanyak, bisa mungkin bisa mencakup 1 juta user atau 1 juta pelanggan gitu ya di jam saat flash sale atau double date. Kemudian ada cost saving, mungkin lebih ke kita nggak perlu manage resource-resource yang kayak misal server, karena server itu kan butuh power ya, butuh listrik, butuh pendingin, dan butuh segala macam buat maintenance-nya. Ini di cloud computing tidak perlu karena itu sudah di-maintain oleh cloud provider. Kemudian ada deploy globally in minutes, ini kita bisa ngedeploy resource-resource kita ini di mungkin di region lain ya, karena biasanya cloud provider itu menyediakan beberapa pilihan untuk region atau negara yang akan kita deploy resource-nya. Untuk AWS sendiri, ini udah available di Jakarta, jadi kita bisa mendeploy resource yang kita punya di region Jakarta. Atau kalau misal kalian punya aplikasi yang sebenarnya target marketnya adalah mungkin di luar, mungkin di Eropa, kita bisa juga deploy aplikasi kita itu di Eropa, seperti itu. Oke, mungkin next-nya untuk type cloud computing ini ada 3 ya, ada IaaS atau Infrastructure as a Service. IaaS ini seperti yang dijelaskan tadi, dia menyediakan networking, compute, storage, atau lebih ke menyediakan server gitu ya. Jadi kita kalau misal butuh, kita tinggal pakai. Contohnya apa? Contohnya cloud itu sendiri. Kemudian ada platform as a service, ini biasanya mungkin teman-teman developer agak paham kali ya, kalau misal kita butuh deploy aplikasi gitu ya. Deploy aplikasi, biasanya kita upload source code-nya, kemudian butuh server untuk hostingnya, segala macam. Ini bisa di oleh platform as a service. Jadi kita tinggal deploy aplikasinya, itu nanti dari platformnya yang akan mendeploy atau menyajikan aplikasi kita yang udah disiapkan. Kemudian software as a service ini biasanya software yang udah jadi gitu ya. Jadi kita tinggal pakai software tersebut bisa lewat via internet. Contohnya mungkin teman-teman mahasiswa kenal yang namanya Office 365, kemudian ada Google Docs, itu adalah contoh dari software as a service. Oke, mungkin ini perbandingan gimana challenge dari on-premise dan cloud sendiri. Mungkin teman-teman yang baru tahu istilah on-premise. Istilah on-premise adalah on-premise itu ibaratnya kita punya server fisik gitu ya, yang kita manage sendiri. Challenge-nya apa? Challenge di on-premise biasanya adalah kita harus memilih salah satu antara agility atau secure.
agility ini mungkin dari perkembangannya ya, dan security ini lebih dari sisi security dari server maupun dari sisi security resource yang kita deploy, contohnya aplikasi gitu. Kita harus memilih salah satu. Jadi kalau kita milih untuk agility, untuk kita terus berkembang, biasanya yang dikorbankan adalah security, karena untuk kita ningkatin security tersebut biasanya butuh waktu dan butuh effort. Sedangkan kalau kita mau fokus ke security, biasanya agility-nya dikorbankan, karena balik lagi untuk security dan agility itu butuh effort sendiri. Kalau misal kita manage on-premise sendiri gitu ya. Tapi dengan adanya cloud, kini kita bisa menjalankan agility dan secure keduanya. Karena apa? Karena di cloud sendiri sudah ada service-service yang disediakan, jadi kita tinggal bisa pakai, dan sisi security-nya pun itu sebagian sudah di-handle atau di-manage oleh cloud provider. Nanti di belakang akan di-share, namanya ada shared responsibility model. Itu nanti kita bisa mapping kira-kira responsibility cloud provider apa, responsibility dari customer apa, itu nanti akan dijelaskan. Kemudian ini strategis untuk kita mau migrasi ke cloud. Ini biasanya kalau kita punya aplikasi gitu ya, aplikasi mungkin masih monolit nih, terus kita mau pindahin ke cloud menjadi microservices di cloud-nya itu. Jadi kita bisa melakukan refactor. Kemudian replatform ini biasanya contohnya kita punya database MySQL. Ini mungkin teman-teman programmer udah familiar ya, replatform di MySQL, kemudian pindah ke cloud nih, pengennya pakai service database yang udah di-manage oleh cloud provider tersebut. Itu nanti jatuhnya akan replatform. Kemudian repurchase ini biasanya relate sama resource yang berbayar. Misal Windows Server itu kan misalnya berbayar ya. Mungkin udah punya existing Windows Server di on-premise, kita mau pindah ke cloud, itu kita bisa melakukan repurchase. Jadi mungkin license, ini terkait license ya biasanya. License yang di on-premise kita cancel, baru kita repurchase untuk license yang di cloud. Kemudian ada rehost. Rehost ini sebenarnya yang paling biasa digunakan oleh customer gitu ya, karena rehost ini dia bisa dibilang as is, atau apa yang ada di on-premise akan dipindahkan juga semuanya sama ke cloud. Kemudian ada relocate ini contohnya mungkin kita punya aplikasi di kontainer nih di on-premise gitu ya. Kita punya kontainer dipindahkan ke cloud, ke kontainer juga. Itu jatuhnya relocate. Kemudian retain ini mungkin dia aplikasinya belum ready gitu ya. Retain ini mungkin istilahnya belum siap, atau kita akan keep aplikasi tersebut atau resource tersebut di on-premises. Biasanya kenapa di keep di on-premise? Biasanya karena aplikasi tersebut belum siap dimigrasiin, atau resource tersebut belum siap dimigrasiin. Faktornya banyak. Misal kalau di sisi OS gitu ya, atau di sisi server, contohnya OS yang dipakai itu terlalu jadul gitu, atau sudah outdated, sedangkan di cloud itu tidak disupport. Makanya strategi retain ini tetap dipakai ya, di keep di on-premise. Jadi nanti mungkin jatuhnya secara infrastruktur itu hybrid. Nanti ada yang running di hybrid atau di on-premise itu ada, dan yang running di cloud pun ada. Kemudian retire ini mungkin kita eliminasi kira-kira service atau resource mana yang nggak dipakai di on-premise dan nggak akan pindah ke cloud. Itu nanti strategisnya kita namakan retire. Kemudian ini ada AWS Core Services. Mungkin ini salah sekian dari banyak ya. Ini kita ambil contoh network ada Amazon VPC, ada lain-lain ya, ada Transit Gateway, CloudFront, Router 53, kemudian compute-nya ada EC2 dan lain-lain. Tapi nanti untuk slide selanjutnya kita akan fokus ke network dengan Amazon VPC, compute-nya di Amazon EC2, dan database-nya di Amazon RDS.
Oke, Amazon VPC ini pertama ya. Amazon VPC itu apa? Jadi Amazon VPC adalah sebuah service yang disajikan oleh AWS. Ini kita bisa membuat sebuah isolated network kita sendiri gitu ya. Jadi jatuhnya seperti virtual network. Biasanya kita bisa mendefine IP address-nya, kemudian subnet, network topologinya seperti apa, kemudian terus routingnya seperti apa, dan security-nya seperti apa, itu nanti kita bisa manage sendiri dan customable ya. Jadi terserah kita mau seperti apa. Kemudian kita ada untuk compute-nya, biasanya kita menggunakan Elastic Compute Cloud. Elastic Compute Cloud ini mungkin kalau di on-premise kita namakan VM ya, atau virtual machine, virtual servernya gitu ya. Jadi di AWS pun ada buat kita menjalankan resource VM atau server, kita namakan Amazon EC2 gitu ya. Platformnya yang disupport apa aja? Platformnya yang disupport itu Linux, Windows, Mac ya. Jadi kalau misal kalian ada kebutuhan buat ngedeploy server Ubuntu nih di cloud, itu bisa menggunakan EC2. Nanti ada platform Linux dengan image Ubuntu misal. Atau kalian butuh Windows Server nih. Windows Server kita tinggal bisa launch langsung di Amazon EC2 ini. Kemudian ada arsitekturnya. Arsitekturnya ini ada dua. Yang pertama ada ARM dan ada x86 gitu ya. Mungkin yang paling banyak sekarang dipakai adalah x86. Aplikasi banyak support di x86. Kemudian purpose-nya ini ada dua ya, ada general purpose dan workload optimized. General purpose ini mungkin biasanya dipakai untuk resource-resource yang nggak terlalu berat atau yang seperti web aplikasi, kemudian mobile app, itu bisa masuk ke general purpose. Tapi kalau misal kalian punya resource yang butuh, contohnya adalah CPU optimize, memory optimize, atau graphic optimize, itu bisa juga kita provision di Amazon EC2. Nanti ada tipe-tipenya yang bisa kita pilih. Oke, kemudian ini ada Amazon RDS. Jadi Amazon RDS ini adalah service database yang full managed by AWS gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ini mungkin yang teman-teman familiar, mungkin biasanya ada MySQL, PostgreSQL, dan MariaDB gitu ya, yang biasanya kita pakai karena open sources. Sedangkan untuk yang biasanya untuk berbayar ada Microsoft SQL Server dan Oracle. Nah, AWS sendiri punya engine sendiri nih, namanya Amazon Aurora. Sebenarnya bukan engine sendiri, tapi dia basicnya adalah MySQL dan PostgreSQL. Itu nanti itu engine yang dioptimize oleh AWS. Jadi secara performa AWS klaim itu 5 kali lebih cepat daripada MySQL atau PostgreSQL. Benefitnya kita pakai RDS ini atau service database yang dimanage oleh AWS. Yang pertama, kita easy to administer ya. Jadi kita nggak perlu maintain hardware-nya, OS-nya nanti kayak gimana, kemudian instalasi package-nya seperti apa, itu tidak perlu. Jadi kita tinggal deploy aja, tinggal kita klik-klik, kita memakai database MySQL misal, kita tinggal klik create MySQL, nanti instance atau server database-nya udah ready untuk dipakai. Kemudian ada performance and scalable. Performance scalable ini kita gampang ya untuk misal kebutuhan scaling. Scaling ini mungkin case-nya kayak tadi ya, kalau misal ada flash sale di e-commerce atau ada beli di e-commerce, kita butuh scale up resource-nya. Nah, di database pun sama, kita bisa meningkatkan skala atau scale compute-nya atau storage-nya. Jadi kalau misal kita punya database ukurannya 100 GB nih. Nah, 100 GB ini ternyata lama-lama secara data dia growth atau membesar. Nah, itu bisa otomatis dari RDS menaikkan di sisi storage-nya atau di sisi compute. Misal aktivitas ke database di jam 12 siang, misalnya di jam 12 siang ternyata tinggi nih. Nanti dari RDS akan otomatis meningkatkan kapasitas compute-nya. Jadi bisa menghandle traffic-traffic atau operasi-operasi yang masuk ke database. Kemudian ada available durable, ini dia ada fitur yang namanya replication atau multi-AZ gitu ya kalau di AWS. Jadi replikasi ini kita punya data atau instance backup di tempat lain gitu ya. Jadi kalau misal di tempat A ada disaster atau ada bencana alam, kita masih punya database backupnya di
di tempat lain. Dan itu nanti pindahnya kayak gimana itu kan akan di-manage oleh AWS, jadi full manage. Jadi kita nggak perlu apa-apa. Kemudian ada automated backup. Automated backup ini backup di level datanya ya. Jadi kalau misal kita mau backup data tersebut harian gitu, misal di jam 12 malam, itu nanti dari RDS bisa melakukan scheduling di jam 12 malam. Jadi ketika ada data loss itu ya, misal database-nya nggak sengaja kehapus nih, atau dari sisi aplikasi butuh data, butuh rollback data di hari kemarin, itu kita bisa tinggal restore dari hasil backup yang udah kita lakukan. Kemudian di sisi secure and compliant-nya, ini kita bisa melakukan encryption juga di sisi data maupun di sisi in-transit ya. Jadi misal ada traffic itu bisa kita secure juga. Dan dari RDS ini atau service lain yang di-manage oleh AWS itu sudah industry compliance dan assurance program ya. Jadi untuk kita compliance untuk di sisi security dan lain-lain itu kita sudah compliant. Oke, next-nya saya menjelaskan shared responsibility model ya. Mungkin tadi di awal udah dijelasin ya sedikit tentang shared responsibility model. Jadi shared responsibility model itu apa? Jadi ini lebih menjelaskan responsibility dari masing-masing pihak. Jadi ada dua pihak di sini. Yang pertama ada sisi customer. Ya, ini ada sisi customer dan sisi AWS. Di sisi customer kita biasanya ini kita sebut biasanya responsibility in the cloud, dan untuk AWS adalah responsibility of the cloud. Bedanya apa? Kalau di sisi AWS, AWS sendiri punya responsibility buat menghandle dari sisi software infrastrukturnya, compute-nya, storage-nya, database-nya, networking-nya, hardware seperti apa, kemudian sampai infrastruktur secara globalnya itu seperti apa. Ini mungkin yang region, availability zone, edge location ini secara hardware gitu ya, secara fisika seperti apa. Sedangkan dari customer itu dia punya responsibility, dia misal contoh menjaga customer data nih, menjaga customer data di database-nya itu adalah bagian dari customer. Kemudian ada platform, application, dan ada identity management, ini bagian dari customer juga. Mungkin kalau dari sisi platform, kira-kira butuh platform apa, kemudian aplikasinya butuh package apa, itu manage responsibility dari customer. Termasuk operating systemnya juga, networknya seperti apa, firewall-nya seperti apa, itu bagian dari customer. Jadi kalau misal ada yang beranggapan, pakai cloud nih gampang nih, karena dari sisi security udah dijamin dari cloud provider ya, atau udah pasti nggak akan ada hacker masuk, itu salah ya, karena dari sisi data itu sendiri, itu responsibility dari kita masing-masing. Mungkin ini ada contoh ya, dari shared responsibility. Ini mungkin contohnya, misalkan kita punya sebuah database, katakanlah MySQL gitu ya, database di on-premises. Biasanya kalau kita mau deploy sebuah database di on-premises, kita perlu manage dari sisi power-nya, kemudian pendinginannya, network-nya seperti apa, kemudian rack server seperti apa, server maintenance-nya seperti apa, sampai OS integration itu kita perlu manage sendiri sampai optimization ya. Intinya dari semua responsibility itu bagian dari customer. Tapi gimana kalau kita punya database yang running di atas EC2? Kayak yang udah dijelasin ya. Jadi EC2 adalah sebuah virtual mesin atau virtual server ya, yang di-manage oleh AWS. Yang di-manage AWS itu apa? Ada power-nya, pendinginannya, network-nya seperti apa, kemudian rack-nya seperti apa, server maintenance seperti apa, itu udah di-manage oleh AWS. Jadi customer kalau misal punya database yang running di atas EC2 atau di atas virtual servernya AWS, mereka tinggal manage bagian OS sampai optimization-nya. Ini bagian dari responsibility dari customer. Nah, gimana kalau misal customer punya database yang di-hosting di AWS? Ingat ya, RDS itu adalah database service yang full managed dari AWS. Kalau misal mereka punya database yang di-hosting dari AWS, customer hanya punya responsibility di bagian app optimization. Jadi customer tinggal mikir gimana cara mengoptimisasi atau mendevelop aplikasi tersebut supaya
optimize. Dari sisi power sampai scaling yang sebelumnya di-manage sendiri, itu sekarang sudah di-manage oleh cloud provider. Oke, mungkin next-nya ini adalah success story ya dari salah satu customer dari Central Data Technology. Mungkin kalian udah kenal ya sama yang namanya Raja, terutama yang sering belanja di e-commerce, mungkin udah kenal sama salah satu logistik ini ya. Jadi waktu itu Antaraja punya resource di on-premises, ada banyak servernya, ada ratusan. Kemudian dia melakukan migrasi dan modernisasi ke AWS. Nah, setelah running di AWS, ternyata mereka secara scalable atau secara agility bisa cepat ya, karena mereka klaim bisa melakukan deployment ratusan server dalam 1 minggu. Bayangin kalau misal di on-premise itu susah ya untuk achieve di angka ratusan ini dalam 1 minggu, dan bisa scale out resource-nya itu secara otomatis. Oke, mungkin itu untuk penjelasan cloud computing. Boleh kembali ke Mbak Clara ya. Oke, thank you Mas Afrian. Tadi sharingnya lengkap banget sih. Dari tadi aku udah nontonin, dengerin maksudnya. Nah, muncul nih banyak pertanyaan di kepalaku, Cia. Kan aku udah dengerin soalnya. Pasti teman-teman Iya, juga penasaran banget ya. Udah banyak banget yang pengen nanya. Nah, simpen dulu pertanyaannya. Boleh banget kalau misalnya mau nanya-nanya lewat chat, nanti dibacain dan bisa langsung dijawab sama Mas Syafrian. Namun sebelum itu aku juga pengen ngingetin ke teman-teman kalau untuk stay dari awal sampai akhir acara. Karena apa? Karena nanti kita udah nyiapin quiz berhadiah e-wallet OVO atau GoPay yang nanti akan kami laksanakan ya, kuisnya ada di akhir. Nah, buat teman-teman juga sekali lagi aku kasih tahu kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh banget silakan ketik pertanyaannya. Jangan lupa kasih tahu nama dan kalian dari asal organisasinya mana, atau misalnya Clara dari Anabatic Technologies gitu ya. Nah, langsung aja nih Mas, aku udah mulai pengen bertanya ya. Mungkin juga teman-teman banyak yang penasaran. Tadi Mas Safra menyebutkan jenis-jenis cloud nih. Boleh nggak sih Mas dikasih beberapa contoh gitu? Kayak kapan sih kita harus menggunakan si infrastructure as a service atau platform as a service atau satu lagi ada software as a service gitu. Silakan Mas. oke, mungkin yang infrastructure as a service dulu ya. Mungkin kalau infrastructure as a service, contoh case-nya kita butuh sebuah resource yang kita mau dalamnya itu terserah kita mau dari sisi networknya kita mau sebesar apa, kemudian servernya sebesar apa yang kita mau, kemudian storage-nya di berapa ukurannya, sampai software yang mau di-deploy itu apa aja terserah kita, itu cocoknya pakai infrastructure as a service. Karena dari sisi hardware gitu ya, mungkin hardware-nya udah disediakan, kita tinggal pakai hardware itu lewat internet, seperti itu. Kemudian untuk Oke. yang PAS ini case-nya biasanya untuk developer-developer. Misal developer itu punya sebuah aplikasi, katakanlah PHP gitu ya. Nah, dia ini nggak punya resource untuk deploy aplikasi tersebut. Nah, itu kita bisa pakai PAS, karena dari PAS ini udah disediain dari sisi servernya sampai package-package yang dibutuhin. Kan karena biasanya buat package development tuh banyak ya. Nah, kalau di PS ini udah disediain semua nih. Jadi dari sisi developer tinggal upload aja tuh codingannya atau source code-nya ke server tersebut, nanti yang deploy bakal dari PS itu. Nah, untuk software as a service biasanya ini contohnya lebih banyak ya. Kayak misal tadi Google Docs, kemudian ada Office 365, itu yang biasanya kita pakai. Biasanya kita pakai IaaS, PS, SAS ini biasanya buat ngejar agility kayak topik kita sekarang, karena kita nggak perlu install banyak-banyak, kita nggak perlu manage banyak-banyak, nggak perlu config banyak-banyak, kita tinggal pakai aja yang udah ada. Oke, berarti semakin jelas ya teman-teman ini kayak pengaplikasiannya gimana. Terus tadi contoh-contohnya beberapa contohnya kayak software as a service itu apa aja tadi yang biasa kita udah gunakan ya sebenarnya sehari-hari.
Nah, kalau misalnya tadi kan udah dijelasin juga ada migrasi dari on-premise ke cloud gitu ya, Mas. Pasti Mhm. kan ada hal-hal tantangan yang muncul nih ya, kan nggak mudah gitu ya berubah dari yang on-premise ke cloud itu kan tentunya nggak mudah, nggak langsung kayak Mhm. oh bisa gampang lah udah tinggal aja pindahin Ya. kayak misalnya dokumen atau data gitu kan, nggak semudah itu Mhm. ya. Nah, terus tantangannya tuh apa aja sih Mas sebenarnya kalau dari migrasi itu? Tantangannya biasanya lebih ke resource existing ya, di sisi on-premise atau di server fisiknya. Biasanya antara mereka punya server banyak nih, server sampai ukurannya bertera-tera, tapi mereka punya bandwidth kecil. Nah, itu jadi salah satu challenge-nya. Jadi untuk pindahnya itu kan akan butuh waktu yang lama karena mereka punya speed yang lambat juga. Atau biasanya itu perbedaan versi antara yang di cloud dengan yang di on-premise. Misal di on-premise itu butuh versi software satu misal, tapi di on-premise itu dua. Nah, itu kan secara software atau secara compatibility beda ya. Jadi nanti dari sisi customer atau dari sisi on-premise-nya itu butuh penyesuaian terlebih dahulu. Dan biasanya penyesuaian itu akan makan waktu juga. Jadi secara timeline bisa lebih panjang. Oh, oke, berarti dari resource atau timeline-nya juga atau tadi ya bandwidth-nya itu juga ngaruh ya Mas. Nah, biasanya kalau misalnya dari perusahaan sendiri, misalnya ada nggak sih yang apa ya kayak better mana sih Mas? Apakah emang Hmm. better yang pakai premise dulu terus nanti baru cobain ke cloud atau sebenarnya malah justru lebih mudah aja langsung aja cobain cloud gitu? Kalau lebih mudah, ya kita memang lebih mudah ke cloud ya. Karena balik lagi kita nggak perlu manage banyak-banyak, kita nggak perlu maintenance server fisiknya, kemudian listriknya seperti apa, kita nggak perlu. Karena itu kan butuh waktu juga, dan secara agility, secara scalable, lebih scalable di cloud. Kalau misal contoh, di on-premise nih, kita punya server ukurannya 1 terabyte. Terus kita butuh naik ke 2 terabyte misal. Kita butuh namanya beli storage baru, kemudian nunggu pengirimannya lama, kemudian instalasinya juga, konfigurasinya juga, itu akan makan waktu. Tapi kalau di cloud, kita bisa tinggal klik-klik aja nih. Kita tinggal modify, kita tinggal pilih storage-nya mau di berapa, terus kita apply. Itu udah jadi. Oh, iya sih. Jadi lebih mudah ya dari maksudnya tadi kan kita lagi mau membahas tentang sebenarnya digital business agility ya tadi ya business agility tadi berarti kayaknya lebih ideal kalau misalnya langsung ke cloud ya. Oke. Nah, Ya, sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal tantangan, kan tadi on-premise ke migrasi ke cloud aja itu ada tantangannya. Nah, kalau misalnya dari orang yang langsung atau perusahaan yang langsung mencoba ke cloud sendiri, sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan tantangan-tantangan apa nih yang kemudian mereka harus hadapin karena langsung mencoba ke cloud? oke. Biasanya tantangan kalau misal langsung cobain cloud ya, itu biasanya dari sisi knowledge biasanya. Karena kalau misal on-premise dan cloud secara basicnya sama, cuman biasanya adalah ada faktor-faktor lain yang kita perlu perhatikan. Misalnya dari sisi arsitekturnya, kemudian komunikasi antar servisnya atau antar aplikasinya. Karena biasanya itu akan menjadi faktor-faktor penting buat contoh kita cost optimization, atau bisa juga kita perlu nentuin nih berapa eh, tipe server yang cocok, besarnya seperti apa. Itu yang perlu diperhatikan. Biasanya kalau customer-customer yang belum ada pengalaman, biasanya mereka kontaknya ke partner dulu. Jadi dibantu partner, mereka shadowing bareng partner. Setelah partner melakukan implementasi, baru mereka bisa implementasi sendiri, belajar dari partner yang telah melakukan implementasi tersebut. Oke, berarti emang pada akhirnya sih knowledge ya Mas, harus insight. Berarti talentnya ya, balik lagi orang yang operate nanti gitu harus knowledge-nya harus bagus gitu ya untuk apa ya penanganan cloud ini. Nah, kalau misalnya dari Betul. isu yang banyak diperbincangkan ya Mas, pokoknya kalau semua yang berbau-bau teknologi gitu ya sekarang berbau internet, semua itu ngebahas soal keamanan. Nah, ini biasanya jadi concern juga bagi pengusaha ataupun siapapun ya yang menggunakan layanan-layanan ini. Kita pengen tahu gitu,
sebenarnya ketika menggunakan cloud sendiri, sebenarnya keamanan itu tanggung jawabnya siapa sih, Mas? Gitu secara tadi kan udah dijelasin dikit, mungkin bisa Hmm, di-emphasize lagi. Keamanan ini hmm, tanggung jawabnya seperti apa sih? oke. Mungkin balik lagi ya ke yang tadi, bagian shared responsibility model. Keamanan sini nanti akan dibagi dua, ada yang bagian AWS dan bagian customer atau cloud provider atau customer. Biasanya kalau dari cloud provider itu dia lebih keamanan di sisi fisik ya, dari data center sampai mungkin isolate service-nya seperti apa. Jangan sampai kita nge-deploy sebuah service tapi service itu bisa, yang resource yang kita punya dalam service itu bisa diakses oleh teman-teman yang lain atau pengguna yang lain. Itu kan fatal ya. Sedangkan kalau di sisi customer biasanya itu security di level aplikasinya misal, kemudian di level servernya gitu. Kalau misal dari sisi AWS-nya udah ngasih security yang bagus banget, yang udah strict banget, tapi kalau dari sisi aplikasi atau dari sisi konfigurasi servernya ada celah, sama aja bohong. Tetap dari mungkin hacker tetap bisa mengeksploit, nyari vulnerability di resource yang kita punya gitu. Oke, nah kalau misalnya dari kita nih udah paham lah ya, kita udah paham nih masing-masing tanggung jawab kita dari segi menjaga keamanan dari cloud itu sendiri. Tapi biasanya pasti ada yang miss aja nih, Mas. Nah, sebenarnya biasanya apa sih kesalahan umum yang dilakukan oleh pelanggan ketika memastikan keamanan di cloud-nya? Oke. Biasanya adalah di sisi firewall atau ya di level keamanan di servernya. Misal dia punya server yang public nih. Server public kan sebenarnya kita bisa langsung mengakses servernya lewat browser gitu ya. Nah, biasanya server tersebut secara best practice harus di-restrict. Entah ditaruh di private, jadi dalam isolated network, atau kita restrict siapa aja yang boleh mengakses ke server tersebut atau ke aplikasi tersebut. Biasanya customer ada kecolongan di situ. Jadi secara resource atau aplikasi dia itu bisa di-exploit. Oke, berarti dari firewall itu tadi ya, Mas. Berarti Ya, harus benar-benar di-prepare supaya nggak kecolongan gitu ya. Itu kan kebanyakan keamanan cyber itu kan permasalahannya di situ ya. Ternyata mereka udah misalnya udah pakai layanan dari AWS contohnya, tapi mereka udah kayak menyerahkan keseluruhan, dikiranya emang kayak fully responsible di itu ya. Kadang orang-orang yang masih belum aware soal itu ya, Mas. Oke, iya selanjutnya nih, betul. Mas. Kalau misalnya ada perusahaan yang selama ini berbasis infrastruktur lokal ingin Hmm. melakukan migrasi ke cloud, sebenarnya apa sih yang sebenarnya harus disiapkan oleh mereka? Tadi kan kita udah ngomongin ya, bisa kok dari on-premise ke cloud gitu. Nah, untuk ke sana itu sebenarnya gimana caranya? Apa yang harus disiapin? Yang disiapin, kita ngomong yang paling gampang dulu ya. Yang paling gampang mungkin customer service bisa nyari local partner dari cloud provider, misal AWS. Misal ada customer, ini ambil contoh, ada customer yang mau pindah ke AWS, dia kontak ke CDT, misal ke Central Data Technology. Mereka minta dibantuin buat proses implementasi, kemudian assessment-nya seperti apa, waktu migrasi itu nanti bisa dibantu oleh local partner. Kalau misal mau lebih effort, ini yang susah, dia bisa juga melakukan migrasi sendiri, tapi effortnya sangat besar karena mereka perlu akses sendiri nih, kira-kira server yang bisa naik yang mana aja, terus kira-kira di AWS nanti atau di cloud nanti infrastrukturnya seperti apa, service-nya yang dipakai apa, kemudian yang biasanya banyak jadi concern adalah cost yang muncul segimana, apakah lebih mahal atau lebih murah. Karena banyak juga customer yang pindah ke AWS karena mereka salah solusi ya gitu ya, salah mereka arsitektur atau provisioning-nya salah, itu justru cost-nya lebih mahal karena tidak sesuai antara resource yang di deploy dengan aplikasi yang diakses oleh customer gitu sih. Oke, berarti ada dua cara ya, mau dipilih mana nih? Mau yang mandiri, itu lebih sulit tentunya, atau yang tadi lebih mudah menghubungi partner. Kalau aku sih, kalau jadi Ya, pelanggan, mendingan yang mudah ya. Kalau ya. daripada harus bertulis-tulis. Oke, thank you banget, Mas, atas penjelasannya. Mungkin nih teman-teman udah mulai lebih jelas ya soal tadi, soal cloud computing, bagaimana pemanfaatannya, bagaimana mereka bisa membantu. Jadi solusi-solusi atau teknologi ini sebenarnya bisa sangat membantu untuk membantu bisnis kita agile.
Nah, tadi aku juga udah sempat lihat ada pertanyaan, tapi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lainnya, teman-teman boleh banget di-share lewat chat. Mungkin aku bisa langsung aja kali ya. Kita bacain pertanyaan yang pertama dari Ainul Bisri dari CV Citra Sentosa. Bagaimana perusahaan melakukan ketahanan cyber security terhadap serangan cyber dalam jaringan yang dilakukan untuk mengevaluasi keamanan sistem? Oke, mungkin dari Mas Safirian boleh bisa langsung menjawab. Oke, ini berarti mungkin udah spesifik ke gimana cara perusahaan ya untuk melakukan proteksi ke resource mereka sendiri. Ini kalau kita bicara cloud, biasanya di cloud sendiri ada service-service yang bisa dipakai untuk kita eh, mengevaluasi dari sisi keamanan sampai deteksinya gitu. Nanti dari situ kita bisa ketahuan nih kira-kira ada celah di mana itu kita bisa tahu dari service-service dari cloud itu. Kalau misal di AWS, contohnya kita ada salah satunya GuardDuty gitu ya. Ini udah spesifik service. Nah di GuardDuty itu biasanya nanti ketahuan kira-kira ada attacker atau enggak. Nah, attack itu si attacker itu dia nyerang ke server yang mana, dia nyerangnya lewat port berapa. Kemudian nanti ada suggestion juga nih, suggestion buat misal untuk portnya, kemudian atau suggestion buat tingkatin firewall seperti itu. Jadi nanti Oke, ada ini ada banyak service yang bisa dipakai lah. oke, oke, oke. Jadi sebenarnya kalau untuk memproteksi itu sebenarnya banyak cara ya, Mas. Lagi mungkin dicari lagi yang cocok untuk perusahaan tersebut lagi atau mungkin teknologi yang digunakan itu apa disesuaikan kembali gitu ya, Tuh biasanya sesuai banyak kebutuhan. ya banyak security appliance yang bisa kita pakai di untuk kita mencegah dari cyber security. Oke, mungkin untuk penanyanya, Mas Ainul Bisri, semoga terjawab ya pertanyaannya. Oh iya, terima kasih banyak, Kak. Oke, Ya, sama-sama. sama-sama Pak. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya lagi, boleh loh, jangan malu-malu mumpung ada ahlinya nih, ada Mas Safrian yang langsung bisa menjawab. Atau mungkin nggak mau lewat chat, Kak, maunya langsung nanya, boleh open cam, on mic juga boleh, silakan. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman nanya lagi, aku penasaran sih, Mas. Kan tadi ada disebutin soal benefitnya itu agility, freedom to experiment, test new ideas gitu. Sebenarnya tapi kalau misalnya kita mau kayak gitu ya, lebih freedom, lebih mengetes, mencoba, eksperimen gitu-gitu, itu justru apa ya, beresiko nggak sih Mas untuk bisnis kita sendiri? Ini kan kita bicara soal bisnis ya, kita mau memulai bisnis, tapi kita Hmm. kayak eksperimen, coba-coba gitu-gitu, tuh oke nggak sih sebenarnya? Ini pasti oke banget ya, karena kan namanya bisnis perlu R&D ya. R&D itu butuh resource juga. Kita mau research di mana, terus mau ngetesnya di mana. Nah, kalau misal kita di cloud, karena udah banyak nih resource-resource atau service-service yang disediakan. Misal contoh ada eh, customer yang butuh AI gitu buat develop AI. Mereka bisa ngedevelop AI itu di atas cloud dengan mungkin secara terpisah gitu ya. Jadi mungkin ada environment production, ini ada khusus environment untuk testing. Jadi kita melakukan testing atau kita melakukan development itu nggak akan berpengaruh sama bisnis yang udah running. Jadi aman itu pasti. Oke, jadi lebih aman untuk bereksperimen dan nyoba-nyobain hal yang mungkin bisa nanti ke depannya untuk mengembangkan bisnis kita ya. Tuh. Oke, nah kalau misalnya untuk biaya sendiri, sebenarnya yang orang-orang takutkan itu sebenarnya dalam hal teknologi ini kan biaya ya, Mas. Kalau bicara soal Hmm. AWS sendiri, kan kita ngomongin soal perusahaan yang udah ternama gitu. Mungkin mereka ada yang takut-takut nih Mas soal biaya gitu. Sebenarnya kalau dibandingin daripada on-premise gitu, sebenarnya lebih oke mana nih Mas? Lebih mending, oh ternyata mendingan cloud kok karena ini itu. Boleh dijelasin nggak? Ya, mungkin buat jangka panjang lebih oke cloud ya. Tapi mungkin kalau kita biasanya baru pindah migrasi nih dari on-premise ke cloud, biasanya tuh ada cost yang lebih mahal emang di awal waktu di cloud-nya karena ada effort buat kita mindahin dari on-premise ke cloud.
Tapi buat jangka panjang itu lebih oke cloud karena kita balik lagi, kita nggak perlu maintenance banyak-banyak, kita nggak perlu maintenance servernya seperti apa, raknya seperti apa, maintenance hardware seperti apa, kemudian update hardware kayak gimana itu kita nggak perlu mikir. Karena kan biasanya buat overhead cost itu yang bikin mahal di on-premises. Sedangkan di AWS kita cut lah karena itu udah full manage dari cloud provider ya. Jadi kita tinggal fokus aja nih, kita kembangin bisnis yang kita punya. Kita punya ide buat ngembangin aplikasi, kita bisa langsung deploy di server misal. Jadi kita nggak perlu konfigurasi apa-apa di buat kita hardware kita nggak perlu. Oke, berarti sebenarnya untuk cost, kalau kita bicara jangka panjang kan tentunya bisnis kan pengennya long lasting ya. Kalau untuk jangka Betul. panjang berarti emang lebih oke kalau udah mulai nih menuju ke cloud gitu. Nah, kalau Iya, mungkin satu misalnya, lagi ya buat ya, ngomongin cost. Kalau kita nge-deploy di cloud, kita biasanya ada namanya right sizing atau kita akan biasanya mengakses dulu kira-kira buat resource sekarang ini kira-kira butuh spesifikasi di cloud yang sebesar apa gitu. Kita biasanya start from small. Jadi kalau misal customer nggak tahu nih kira-kira butuh instance atau server yang sebesar apa, kita biasanya deploy dari start from small dulu. Nanti dari ukuran yang kecil atau yang small itu kita akses lagi nih. Oh, ternyata secara traffic tinggi nih, kita butuh resource yang lebih tinggi, kita naikin satu. Oh, ternyata dari kita naikin satu masih kurang nih, masih ada bottleneck-nya atau dari sisi user masih ngalamin lambat atau error, kita naikin satu tingkat lagi ke atau spesifikasi yang lebih tinggi. Nah, kalau sampai kita udah nemuin yang pas nih dari sisi size pas dan dari sisi customer juga nggak ada issue, baru kita keep di size tersebut, di sisi spesifikasinya. Nah, nanti lama-kelamaan pasti biasanya bisnis itu kan berkembang. Biasanya dari sisi data atau dari sisi traffic atau pengunjung pemakai itu kan tinggi juga. Nanti kita tinggal ubah lagi aja kayak misal skema sebelumnya kita bisa naikin semau kita. oke, berarti sebenarnya jadi lebih terukur ya biaya seperti apa yang akan kita butuhkan ke depannya ya, sebanyak apa itu juga sebenarnya mudah dan lebih terukur kalau misalnya menggunakan cloud. Oke, ini ada Iya, pertanyaan berikutnya. Tadi dibahas soal responsibility model antara customer dan cloud provider. Saat ini kan banyak perusahaan yang provide jasa manage cloud untuk customer. Mungkin Anda berarti juga punya model bisnis seperti itu. Lalu peta share responsibility modelnya jadi seperti apa ya? Oke, mungkin kalau dari sini kita bahas soal dari CDT kali ya. Kalau misalnya dari CDT sendiri gimana, Mas? biasanya untuk shared responsibility antara cloud kurang lebih sama ya. Jadi untuk sisi infra fisiknya itu di-manage oleh cloud provider tersebut, dan nanti dari sisi datanya itu bakal di eh, tanggung jawab dari customer-nya. Jadi kemungkinan antar cloud itu nggak akan beda jauh dari sisi responsibility modelnya. Karena nggak mungkin juga kan Oke. ada cloud yang mereka menyediakan cloud tapi fisiknya itu di responsibility dari user, nggak mungkin. Atau ada kita punya aplikasi tapi itu responsibility dari cloud provider, itu nggak mungkin juga karena biasanya cloud provider itu ada aturan mereka nggak boleh akses ke dalam resource yang user punya atau customer punya. Mereka hanya sebatas sampai menyediakan aja. Oke, berarti kalau secara privacy gitu kan terjaga banget ya Mas kalau misalnya untuk itu karena emang full total isinya tuh terjamin emang aksesnya ada di user berarti. Betul, cloud provider nggak akan ada akses buat ke dalam karena ya itu benar-benar isolated hanya untuk customer. Yang bisa akses hanya customer itu sendiri atau customer itu punya atau memberikan akses ke customer lain itu bisa di sharing. Tapi untuk cloud provider sendiri itu nggak bisa. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya untuk tadi kita perusahaan yang provide jasa manage cloud ini tadi, so far ya share responsibility-nya ya sesuai sama yang memang ada gitu ya, memang udah general gitu ya Mas. Ya kurang lebih sama. Oke, semoga ya dari Mas Sigit ya, semoga terjawab pertanyaannya. Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh banget karena kita masih ada waktu. Nah, kalau misalnya dari
providernya sendiri, Mas. Sebenarnya apa sih benefit lain gitu ya? Misalnya kita sebagai customer gitu, benefit-benefit apa aja sih yang bisa diberikan kalau misalnya kita menggunakan cloud gitu? Apakah emang ngelihat basis perusahaannya juga? Apakah ini perusahaannya dari yang small, medium to kalau yang makin besar berarti benefitnya semakin tinggi juga? Ataukah emang enggak semuanya sama kok, tergantung emang kalian subscribe-nya yang mana gitu? Oke. Kalau dari cloud provider sendiri, semua sama. Jadi, service-service yang diberikan dari cloud provider buat semua user sama. Jadi, mungkin kalau misal ada user enterprise ini mungkin yang udah pemain besar gitu ya. Pemain besar, antara konsolnya pun sama. Jadi, kita bisa melakukan deployment atau melakukan launch resource yang sama dengan user-user lainnya. User small atau startup pun bisa melakukan deployment server-server yang mungkin jarang diketahui gitu ya, itu bisa juga. Oke, berarti ya unlimited, kayak nggak ada limit gitu lah ya sebenarnya, semua dengan apa ya, stage bisnis yang kayak apa aja sebenarnya bisa memanfaatkan cloud ini ya, Mas. Mungkin Iya, teman-teman yang betul. dari UMN udah punya bisnis terus kayak penting deh, butuh deh menggunakan cloud, boleh ya. Berarti tidak terbatas gitu. Terus kalau misalnya tadi ada elasticity, Mas, benefitnya, new ideas, terus bisa di scale resource up and down ya gitu. Mungkin boleh di refreshen gitu lagi penjelasan kita pada hari ini mungkin. Kalau dari segi Oke, elasticity ada new ideas, tadi kan agak mirip gitu ya. Apakah itu sama dengan freedom kah atau gimana? kalau elasticity ini mungkin berbeda dengan yang agility. Kalau elasticity mungkin kita bisa bebas menaik dan turunkan resource-nya. Mungkin dari contoh yang sebelumnya mirip ya, kita butuh resource yang tinggi, kita bisa naikkan. Wah, terus ternyata udah dinaikin, ternyata secara user atau customer turun nih, kita bisa nurunin resource-nya. Jadi kita bisa melakukan cost saving juga. Jadi kita nggak perlu bayar resource yang buat user akses banyak gitu ya. Ya, berarti balik lagi, berarti bagusnya itu untuk bisnis adalah itu tadi, pengukuran biaya yang perlu kita keluarkan ketika menggunakan cloud itu Hmm, tadi ya, Mas. Dan tadi menariknya juga aku lihat ada betul. deploy globally in minutes gitu, karena bisa ada di mana aja gitu. Apalagi kan sekarang kalau berbisnis kan kayaknya nggak cukup cuma di lokal aja, tapi pengen eh, apa ya, menjangkau lebih luas gitu ya. Berarti ini cocok banget ya, Mas, kalau penggunaan cloud ini untuk berbisnis itu cocok banget untuk bisnis-bisnis yang mau berkembang, nggak di situ-situ aja gitu ya. Iya, betul. Kalau misalnya kita punya produk nih, kita punya produk, terus kita punya contoh aplikasi e-commerce, kita bisa nge-deploy e-commerce itu, mungkin kita bisa deploy di Indonesia, kita bisa deploy di region Indonesia. Tapi kalau kita punya market dari luar, kita bisa kayak mirroring lah, kita bisa eh, punya resource itu seolah-olah ada di region lain. Seperti itu. Jadi kalau misal kita bicara globally, ya kita bisa sebenarnya kita bisa nge-share resource yang kita punya atau produk yang kita punya secara global. Seperti itu. Ya, berarti jangkauannya jauh lebih luas dengan kemudahan tersebut ya. Berarti emang sangat-sangat bagus diaplikasikan di bisnis. Ini ada yang lagi mau tanya lagi. Kalau di GCP kan ada BigQuery untuk service data warehouse, untuk kebutuhan data analitik. Kalau di AWS untuk service yang serupa itu apa ya? Oke, ini di GCP untuk data warehouse ya, data warehouse kalau di AWS kita biasanya pakai Redshift gitu ya untuk yang data warehouse-nya. Kemudian kalau misal butuh ETL, kita biasanya ada pakai AWS Glue. Tapi biasanya kalau di sisi customer ini perlu diakses dulu. Kira-kira butuh data warehouse nggak? Atau cuma cukup di data lake? Atau ternyata ini cukup pakai database biasa? Biasanya kayak gitu. Kita akses dulu biasanya buat customer. Cuma untuk service-service seperti itu contohnya. Ada Redshift untuk data analitiknya, dan ETL buat, AWS dulu buat ETL-nya. Oke, berarti balik lagi disesuaikan kebutuhan ya, makanya ada assessment lagi. Semoga menjawab. Oke, katanya sudah oke. Oke, mungkin sesi Q&A-nya
boleh kita tutup ya teman-teman. Mungkin tadi masih ada yang malu-malu atau apa. Boleh banget bertanya lagi. Sembari aku akan mengajak Mas Safrian untuk berfoto bersama. Nah, jadi kita foto dulu nih teman-teman sebelum aku mau memberikan waktu untuk Mas Safrian memberikan closing statement. Boleh ya? Dari Sofat untuk di... Oh, sebelumnya aku boleh minta tolong nggak Mas? Untuk dibenerin dulu mirrornya. Backgroundnya mirror. Oh iya, di sini normal sih sebentar ya. Oke. Kalau teman-teman nih mau bertanya lagi, boleh. Sembari kita menunggu. Oke, sekarang? Oke. Ya, sudah oke. Oke, kita boleh nyalain kameranya. Iya, iya nanti dulu, ini dulu aja. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2. Oke, untuk teman-teman mungkin teman-teman dari WMN boleh open cam. Boleh. Kita boleh di-unpin dulu host. Supaya kita bisa lihat teman-teman juga yang dari tadi udah ikutin kita dari tadi pembahasan cloud computing kita. Oke. Ya. Oke. Wah, teman-teman, thank you banget pagi-pagi gini sudah join untuk tambah insight kalian. Oke, ada yang join bareng sama teman-teman, ada yang lagi di kampus ya. Oke. Aku- Ada yang lagi di kampus, oke, ada yang di rumah. Oke, oke, satu. Ya, oke, di slide pertama, 1, 2. Oke, oke, di slide 2. Senyum, semuanya senyum. Oke, slide ketiga, senyum. Hmm. Oke, sudah. Thank you, teman-teman. Nah, karena kita udah foto, belum berakhir ya, teman-teman, sesinya. Oke, sembari nanti kita akan ke quiz. Aku mau mempersilahkan nih ke Mas Safrian untuk menyampaikan closing statement-nya. Tapi sebelum itu aku juga pengen ngingetin teman-teman untuk stay karena kita ada quiz berhadiah e-wallet, OVO atau GoPay. Lumayan buat jajan. Oke? Silakan Mas Safrian untuk closing statement-nya. Oke, mungkin untuk zaman sekarang gitu ya, di era sekarang, cloud computing ini kalau kita kaitkan dengan bisnis udah sangat erat ya kaitannya karena banyak sekali benefit-benefit yang bisa di achieve oleh ketika bisnis tersebut memakai cloud computing. Kayak yang udah tadi disampaikan, kita bisa melakukan cost optimization, kita bisa melakukan modernization dari sisi arsitektur, dan kita bisa eh, drive bisnis kita lebih agile gitu ya. Jangan takut kalau misal dari sisi knowledge, karena banyak banget partner yang bisa bantu dari cloud provider atau mungkin dari teman-teman mahasiswa yang ingin nyobain cloud itu juga bisa, karena biasanya tiap cloud provider itu eh, ngasih free trial atau biasanya ada benefit untuk student gitu yang bisa kita pakai buat kita mengeksplorasi cloud, kita bisa testing deployment resource di cloud eh, dan macam-macam gitu. Atau ini coba saya share lagi ya.
Oke, atau dari teman-teman bisa join ke ICCOM. Jadi ICCOM ini adalah eh, Indonesia Cloud Community. Apa itu ICCOM? Jadi ICCOM itu komunitas atau organisasi yang kita sangat antusias kepada development dari cloud itu sendiri. Kita biasanya eh, aktivitasnya ada banyak ya, nanti bisa dijelaskan. Cuman dari sisi ICCOM sendiri, kita menerima semua kalangan. Jadi dari mahasiswa sampai profesional, dari yang pemula sampai pro itu kita kita terima gitu. Aktivitasnya ada apa aja? Mungkin yang pertama ada workshop training. Workshop training kita bisa menjanjikan juga. Biasanya ada training online atau training offline gitu bisa kita provide gitu ya. Kemudian ada blog article writing. Biasanya kalau misal ada anggota dari ICCOM yang punya ide nih, dia mau nulis apa atau dia pengen nge-share apa, biasanya kita post juga di blognya ICCOM. Kemudian ada community group discussion mentoring. Jadi kalau misal teman-teman ada pertanyaan seputar cloud atau pengen diskusi seputar cloud, kita provide juga dan ada mentornya yang bisa bantu gitu. Kemudian ada offline event. Offline event ini mungkin contohnya nanti kalau misal ada seminar atau ada kegiatan-kegiatan misal sharing-sharing online, offline gitu kita bisa kasih juga. Dan online event mungkin contohnya kayak sekarang kita kasih webinar supaya menambah knowledge teman-teman di dunia cloud. Mungkin kalau misal teman-teman minat gitu ya, join ini bisa akses di cloudcommunity.org/membership untuk registrasinya, dan bisa juga kontak us di email community@idcloudcommunity.org, atau bisa follow juga Instagram, TikTok di id_cloud community, dan bisa subscribe dan follow juga YouTube dan LinkedIn kita di ICCOM Indonesia Cloud Community. Join juga di Discord, ada channelnya, mungkin itu bisa diinfokan ya bakal ya untuk channel Discordnya. Oke, seperti itu. Oke, thank you Mas Syafrian. Tadi kalau misalnya ada yang mau tahu lebih lanjut, oke, untuk yang mau tahu lebih lanjut soal ICCOM tadi bisa cek ya Instagramnya. Pasti teman-teman udah pakai Instagram lah ya, nggak mungkin ya nggak ada yang punya Instagram nih. Aku ragu sekali. Nah, kalau mau tahu tadi untuk channel Discord-nya bisa diinfokan ketika sudah meregister sebagai member. Jadi jangan lupa regis juga sebagai member, karena kalau tadi informasi-informasi atau knowledge gitu akan di-share lagi, lebih banyak lagi soal cloud-nya, join ICCOM. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, thank you Mas Safrian atas insight-nya dan semua sharing-sharing kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, kita akan langsung ke quiz yang sudah disiapkan. Jadi nanti quiznya akan seputar tadi, apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Dan ada juga, ya gampang lah pokoknya semuanya gampang. Pokoknya tadi ya. Oke, boleh di-share pertanyaannya, jawabannya boleh ditaruh di kolom chat. Oke, yang pertama. Apa kesalahan umum yang sering dilakukan pelanggan dalam memastikan keamanan di cloud? Oke, jawabannya boleh di chat, teman-teman. Apa kesalahan umum yang sering dilakukan pelanggan dalam memastikan keamanan di cloud? Apakah terlalu susah, teman-teman? Ayo, Mas Ini Rizky, tadi kan kita udah ngomong. cepet-cepetan chat gitu kan ya Mbak Clara ya? Iya, Ayo betul. teman-teman, lumayan ada Ayo. hadiahnya loh. Ya, ada hadiahnya loh. Ya kan, siapa tahu. Oke. Oke, udah mulai ada yang jawab. Oke, lumayan ya. Bisa untuk jajan. Kalau misalnya di UMN, aku nggak tahu sih jajannya di mana ya. Kalau aku biasanya di Ada seberangnya kantinnya, UMN. ada Lawson juga, Oh, ada waktu juga. Ya, aku ada biasanya kantin juga. bisa dipakai jajan ya di kantin. Bisa
kan pasti pakai e-wallet ya, Iya, tentunya betul. pembayarannya. Ah, Nah, betul. oke. Oke, udah mulai banyak nih yang jawab. Oke, oke, oke. Oke, Mas Alfat sudah menemukan pemenangnya ya. Jangan lupa nanti didata sama Mas Alfat. Oke. Boleh pertanyaan kedua. Kapan Anabatic Technologies tercatat di Bursa Efek Indonesia atau menjadi public listed company? Tadi di awal banget aku udah ngomongin sampai aku tekankan. Anabatic Technologies merupakan tahun sekian. Oke, ayo. Mungkin pada fokus ya sama, sampai lengkap loh. Ada tanggalnya. Apakah tanggalnya betul? Ini tahun ya, tahun. Tahun, ayo tahun. Apakah tanggalnya betul segitu? Apakah betul? Apakah tidak? Ayo langsung pada Google pasti ya. Ayo, kayaknya belum ada yang tepat ya. Ayo teman-teman, masing-masing pemenangnya ada 3 nih. Ini aku siapin 3 pertanyaan. Masing-masing dapat 100.000 OVO atau GoPay. Nanti pilih aja nih teman-teman mau OVO atau GoPay. Nanti boleh diinfokan ke tim. Oke, ada yang bilang 20 Desember 2019. Apakah betul? Ada yang bilang 2016. Apakah betul? Oh, ini ahli Google ya pasti ya. Ini jangan Ini pada yang nulis dengerin apa tanggal ahli Google nih? jangan pada nulis tanggal lahirnya masing-masing dong. Iya, jangan ya. Ini tiba-tiba ada 17 Maret, ada 8 Juli. Oke, sudah dapat? Oke, sudah banyak katanya. Oke, jadi jangan lupa teman-teman. Ini dapatnya 100.000 untuk 3 orang pemenang. Berarti masing-masing 100, 100, 100 gitu ya. Lumayan kan? Bisa jajan odeng banyak tuh sama mangkok lebih ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Oke, next. Apa tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan yang langsung memulai dengan cloud? Tadi udah dijelasin tuh. Sama, oke, langsung migrasi. Kan langsung memulai dengan cloud. Ayo, apa. Tadi yang kalau mendengarkan langsung tahu ya jawabannya. Oke, oke, terus. Banyak nih, pasti banyak banget yang dengerin nih berarti penjelasannya dari Mas Sofian tadi. Migrasi data. Ini aku ingatin ya, langsung memulai dengan cloud, teman-teman. Oke, oke. Ada yang bilang migrasi data. Ini langsung memulai dengan cloud ya, teman-teman. Terus, apalagi ancaman cyber, malware, security, keuangan. Kayaknya kalau aku sih tantangan keuangan itu tanpa aku harus memulai dengan cloud, aku ada ya tantangan keuangan. Jadi curhat sedikit. Oke, menentukan kebutuhan yang bisa di-running ke cloud. Ini lengkap sekali. Security, biaya, topologi yang sesuai kebutuhan. Oke, sudah dapat pemenangnya? Sudah, katanya teman-teman. Oke, oke, body close. Oke, oke, sudah. Mungkin sambil menunggu kita umumkan pemenangnya nih. Boleh nggak sih aku minta teman-teman 1 atau 2 orang gitu untuk
open cam dan open mic untuk memberikan kesan dan pesan gimana. Aku mau nanya-nanya sedikit nih tentang acara hari ini. Ini kan Ya, kita sharing ya. boleh Kak, saya Kak. Oke, dari Mas Ainul Wisri gimana nih? Gimana setelah mengikuti acara pada hari ini? Oh ya Kak, untuk saya setelah mengikuti webinar ini jadi menambah pengetahuan saya Kak mengenai cloud. Bahwa setelah saya mengikuti ini kan bisa menambah was-was saya terhadap nanti pekerjaan di kantor maupun yang berhubungan dengan keamanan cyber. Terima kasih Kak dari saya. Oke, thank you Mas Ainul Bisri. Mungkin dari teman-teman UMN juga tadi ramai ya. Ada yang open cam lagi bersama-sama teman-teman. Boleh? Siapa yang mau? Ya, teman-teman. Ayo, ayo, ayo. Aku boleh. Boleh. Silakan, Eh, Jasmine. Menurutku ya lumayan membantu karena kan zaman sekarang ya pada nggunain teknologi. Jadi juga mereka pasti banyak ya juga yang nggunain cloud mau perusahaan ataupun individu. Jadi topik ini benar-benar ngebantu banget. Kayak relatable lah untuk zaman sekarang. Oke, thank you, Jesslyn. Mungkin dari teman-teman UMN ada lagi? Boleh? Yang tadi beramai-ramai, boleh? Kalian bersamaan? Oke, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Oke. Tadi seperti yang Jesslyn bilang ya, kalau misalnya pembahasan pada pagi hari ini sangat relate dengan apa yang ada di sekitar kita ya sebenarnya, karena perkembangan cloud, perkembangan teknologi kan sangat pesat nih beberapa tahun terakhir, terutama apalagi setelah adanya pandemi gitu ya. Oke, seru sesinya, kira-kira ada siaran ulangnya kah? Oke, ini saking serunya sampai pengen diulang gitu ya, sampai pengen lagi gitu ya. Mungkin nextnya di Anabatik Berbagi Ilmu selanjutnya, jangan lewatkan info-infonya, makanya jangan lupa follow Instagram kita supaya tahu nih ada event-event apa lagi sih gitu ya. Oke, kita sebutin aja langsung kali ya juaranya. Juara pertama ada Sigit. Juara kedua ada Jessica 01. Dan juara ketiganya ada Jesslyn Gracia ya, Gracia ya. Oke, itu dia tadi 3 pemenang. Boleh banget. Jangan lupa mungkin boleh kirimin datanya, maksudnya data dari nama sama nomor OVO atau GoPay-nya yang bisa kita kirimin hadiahnya. Boleh DM kali ya, DM ke Instagram Anabatik. Jadi Instagramnya Anabatik jangan lupa di follow ya, jangan DM aja ya. Tapi jangan lupa di follow @anabatik_tag. Tadi ada Sigit, Jessica 01, dan Jesslyn Gracia. Boleh ya di-share nanti teman-teman ke DM, nanti akan langsung kita kirimkan hadiahnya. Selamat kepada ketiga pemenang kita pada hari ini. Berarti ini, enggak, yang lainnya juga antusias ya, salah menjawab. Cuma sayang banget kurang cepat, emang kita cepet-cepetan di chat. Nah, mungkin setelah pengumuman ini menjadi penutup kita pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat kepada para pemenang, dan dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pembicara kita pada hari ini. Ada Mas Safrian tadi yang udah sharing-sharing informasi yang sangat relevan, yang sangat bermanfaat, insightful banget. Jadi kita pagi-pagi sudah menambah ilmu gitu ya, menambah pengetahuan baru. Dan semoga sharing insight ini kan akan menginspirasi kita semua. Jadi kita yang tadinya masih ragu untuk menggunakan cloud atau untuk mempelajari cloud, jadi kayak kita semakin excited dan semakin apa ya, passionate, semakin termotivasi untuk belajar soal cloud dan teknologi-teknologi lainnya di sekitarnya. Saya Clara beserta semua yang terlibat dalam acara pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Sampai jumpa di Anabatik Berbagi Ilmu berikutnya. Oke, terima kasih Mbak Clara dan tim semuanya.
Oke, untuk teman-teman UMN sudah saya share beberapa kali di kolom chat untuk link evaluasinya untuk diisi dan nanti kita akan inputkan poin SKKM. Kalau begitu, saya Lucy dari UMN juga pamit undur diri. Saya izin end Zoom-nya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Afrian.